selamat datang di FBS Bercerita. Gimana nih kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Kenalin, aku Febri sebagai host dalam konten hari ini. Senang sekali bisa menyapa kalian semua dalam FBS Bercerita, tempat kita ngobrolin hal seru tentang kampus dan tentunya program kerja BEM FBS Undiksa 2025-2026. Nah, di dalam episode kali ini kita kedatangan dua tamu yang sangat keren dan juga punya rencana yang cukup besar untuk kita semua. Siapa lagi kalau bukan Ketua dan Wakil Ketua BEM FBS Masa Bakti 2025-2026. Hai Kak, selamat datang. Boleh kenalin diri dulu kepada sahabat Tinta? Oke, terima kasih Febri. Sebelumnya halo teman-teman semua. Perkenalkan, aku Pandi Nyoman Darmayasa, biasa dipanggil Pandi, selaku Ketua BEM FBS Undiksa Masa Bakti 2025-2026. Aku mahasiswa aktif semester 4 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Halo teman-teman, kenalin aku Gustimadi Dwi Dargala, biasa dipanggil Lari. Aku di sini sebagai Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Undiksa Masa Bakti 2025-2026. Aku semester 4 dan program studi S1 Pendidikan Bahasa Jepang. Oke, itu tadi perkenalan singkat dari kedua narasumber kita. Mungkin sahabat FBS Bercerita udah familiar atau mungkin udah kenal sama kedua kakak-kakaknya ini. Oke, gimana kabarnya Kak? Baik setelah cuti kemarin? Pasti baik. Sehat. Sehat. Tugasnya banyak? Lumayan, tapi yang mungkin sejauh ini kita rencanakan mungkin mengesampingkan tugas, ada beberapa hal yang mesti kita fokuskan, terutama berbicara soal di lingkup organisasi, terutama sebagai awal dari kepengurusan baru di masa bakti 2025-2026 ini. Mungkin lebih banyak waktunya untuk rapat ya. Jadi mungkin beberapa selang waktu itu dihabiskan untuk rapat. Oke, rapat ya. Nah, itu tadi perkenalan singkat dari kedua narasumber kita hari ini. Nah Kak, hari ini kami tim FBS Bercerita udah menyiapkan beberapa pertanyaan yang untuk ditanyakan langsung kepada Kakak. Nah, apakah Kakak siap nih untuk menjawabnya? Siap, pasti siap. Oke, kita langsung mulai dengan yang pertama. Gimana nih Kak, first impression Kakak setelah terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua BEM FBS 2025-2026? Pastinya mungkin aku bilang sangat berbangga ya, mungkin ada rasa syukur besar ketika bisa terpilih menjadi pemimpin untuk organisasi besar ini, karena yang kita ketahui bersama adalah organisasi ini ada langsung di bawah naungan fakultas. Jadi ada rasa memiliki yang sangat besar untuk bisa membawa organisasi dan semua hal di dalamnya untuk menjadi lebih baik lagi, jadi lebih sukses. Jadi mungkin kalau berbicara soal first impression, sebenarnya pastinya kaget karena bisa terpilih di posisi ini, tapi hal yang mudah muncul setelah itu adalah rasa bangga dan juga mungkin kebahagiaan yang muncul karena di satu sisi selain jadi posisi sebagai seorang pemimpin yang nggak cuma memimpin orang-orang ataupun anggota di dalam sebuah organisasi, tapi kesempatan ini juga merupakan kesempatan yang sangat luar biasa untuk nantinya aku dan teman-teman bisa berkontribusi dan juga bisa melatih kembali kemampuan dan keterampilan yang aku dan teman-teman miliki. Seperti itu. Mungkin kalau dari aku sangat senang dan juga bersyukur karena mendapat amanah sebagai Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa di periode ini berdampingan dengan Pandi. Dan juga dengan amanah ini aku siap bersama teman-teman fungsionaris menjalankan sebuah program kerja yang kita rencanakan. Oke, itu tadi first impression dari kedua narasumber kita. Kita next ya Kak. Bagaimana dengan program kerja BEM FBS Undiksa di tahun ini? Apakah ada perubahan atau ada something new dari tahun-tahun sebelumnya? Gitu. Ya. Oke, berbicara soal program kerja di kepengurusan baru ini, tentunya di masing-masing kepengurusan, di masing-masing generasi itu pastinya harus memiliki pembaruan.
Mesti harusnya ada sebuah inovasi untuk menciptakan kontribusi terbaru dan juga dedikasi yang mampu benar-benar memberikan benefit, tidak hanya untuk organisasi itu sendiri, akan tetapi juga di lingkup fakultas, di lingkup mahasiswa juga, dan juga kepada masyarakat. Karena orientasi dari BEM EBS itu sendiri tidak hanya berfokus di internal saja, akan tetapi juga mampu untuk memberikan dampak nyata, dampak positif yang nyata untuk keluar. Jadi berkaitan dengan program kerja dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Indonesia di masa bakti 2025-2026 ini ada beberapa pembaruan untuk di program kerja yang akan kami laksanakan. Di Divisi 1 di Pendidikan dan Penalaran terdapat kami laksanakan pembaruan yaitu di program kerja latihan keterampilan manajemen mahasiswa. Pada dasarnya kegiatan ini merupakan aktivitas yang dirancang untuk melatih sejumlah komponen keterampilan dan juga kemampuan beserta kompetensi dari mahasiswa itu sendiri, terkhususnya di bidang kepemimpinan dan juga manajemen mereka, sehingga mereka mampu memunculkan kompetensi dan juga kemampuan maksimal mereka di sana. Kemudian mungkin untuk divisi 2 berkaca ke kepengurusan sebelumnya, sebenarnya tidak ada yang pembaruan secara signifikan, akan tetapi kami melakukan mungkin istilahnya pemangkasan ataupun pemadaman, yaitu mungkin di tahun sebelumnya kami melaksanakan yang namanya EBS Cup ataupun glorasi. Akan tetapi sayangnya untuk tahun ini kami tiadakan atau kami padamkan. Mungkin Kak Ari bisa jelaskan sedikit? Nah sebelumnya kan di tahun lalu itu ada glorasi atau yang sebelumnya lagi yang bernama EBS Cup. Sebenarnya glorasi ini awalnya direncanakan untuk persiapan Dies Natalis, tetapi terkait konsep Dies Natalis di tahun-tahun sebelumnya itu berubah konsep. Kan awalnya seperti perlombaan bergengsi itu, berkompetisi, tapi di tahun-tahun akhir ini berubah konsep, yaitu berkolaborasi dan mementaskan budaya dan kesenian terkait glorasi. Dan dengan pertimbangan itu, menimbang bentuk dari DIES pun mengingat beberapa tahun belakangan ini sudah berubah, jadi esensi kegiatan glorasi ataupun EBS Cup itu kurang efektif untuk dilaksanakan. Maka dari itu kami meniadakan ataupun memadamkan program kerja glorasi tersebut. Akan tetapi mungkin mengesampingkan pemadaman tersebut, pelaksanaan program kerja training center, baik itu training center olahraga ataupun seni, kami tetap jalankan sebagaimana mestinya. Jadi kami tetap memaksimalkan potensi yang ada, terutama untuk minat dan bakat yang ada di mahasiswa EBS, sehingga nantinya mampu memaksimalkan kompetensi dan juga keterampilan mereka. Tidak hanya itu, tapi juga mampu mungkin memunculkan minat yang dimiliki oleh setiap mahasiswa agar mampu menjadi bakat yang dimiliki oleh mereka. Dan berbicara soal minat dan bakat, kami memiliki program kerja terbaru, yakni Genah Wicara. Mungkin di kepengurusan sebelumnya kami melihat bahwa tidak ada, mungkin belum ada platform yang bisa digunakan ataupun disesuaikan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang public speaking. Mungkin dari BEM EBS memiliki organisasi turunan yaitu POKJA, kelompok kerja. Akan tetapi kami melihat bahwa kelompok kerja ataupun POKJA ini harus didampingi dengan platform yang bisa meningkatkan kembali secara maksimal kompetensi mahasiswa di bidang public speaking, terutama di pidato dan storytelling. Kami melihat bahwa mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Uniksa tentunya memiliki bakat dan juga minat yang sangat besar di dua bidang ini. Jadi untuk memaksimalkan hal tersebut, kami membentuk platform ataupun perkumpulan yang diberikan nama yaitu Genah Wicara. Secara sederhana, Genah Wicara sendiri itu berasal dari bahasa Bali. Genah itu artinya tempat dan wicara artinya berbicara. Jadi secara sederhana atau secara simpelnya, Genah Wicara itu adalah tempat untuk berbicara. Jadi secara singkat mungkin tempat ini akan menjadi media mereka untuk melatih kemampuan berbicara mereka di
bahasa dan juga bidang yang mereka minati. Dan tentunya kami tidak hanya menjadikan ataupun meningkatkan kemampuan mereka secara individual tanpa adanya pengawasan, akan tetapi di dalam media ini ataupun platform ini kami juga menyediakan sistem mentoring sehingga mereka, kemampuan yang mereka miliki, keterampilan yang ingin mereka asah mampu diwujudkan dengan adanya pembinaan secara intensif. Seperti itu. Kemudian tentunya mungkin berlanjut kembali untuk divisi berikutnya, yaitu advokasi dan kesejahteraan mahasiswa. Mungkin tidak ada perubahan yang signifikan, akan tetapi tentunya teman-teman pastinya sudah tahu bahwa program kerja unggulan yang sangat besar dari BEM EBS Uniksa sendiri itu adalah ajang kreativitas mahasiswa. Dan tentunya di dalam aktivitas ataupun kegiatan ini kami akan memaksimalkan segala potensi, terutama kreativitas yang dimiliki oleh mahasiswa EBS, karena tentu saja esensi dari EBS itu sendiri adalah bahasa dan juga seninya. Jadi tidak hanya berpatokan dari segi etikanya saja, tetapi mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni juga memiliki keunggulan di bidang estetikanya, di bidang keseniannya. Jadi di ajang kreativitas mahasiswa EBS ini tentunya kami akan menampilkan segudang prestasi, segudang keterampilan dan juga kreativitas yang dimiliki oleh mahasiswa. Kemudian berlanjut ke divisi berikutnya, divisi 4, yaitu sosial masyarakat. Ada satu pembaruan, yakni mungkin di kepengurusan sebelumnya kita memiliki EBS hijau, akan tapi untuk kepengurusan tahun ini di masa bakti 2025-2026 ini kami melaksanakan yang namanya EcoRise. Jadi secara sederhana eco itu ekosistem, jadi adalah tempat dari makhluk hidup itu tumbuh. Kemudian rise itu bahasa Inggris, ya intinya naik ataupun meningkat. Jadi esensi dari EcoRise ini adalah mampu membangkitkan, meningkatkan kembali ekosistem yang ada, seperti itu. Jadi mungkin berkaitan dengan pembaruan yang dimiliki oleh kepengurusan di masa bakti 2025-2026 ini, kami tujukan untuk memaksimalkan segala potensi yang dimiliki oleh mahasiswa dan juga menyesuaikan dengan sumber daya dan juga kompetensi dari BEM EBS itu sendiri, sehingga nantinya ada kesinambungan antara badan eksekutif mahasiswa sebagai wadah dari aspirasi mahasiswa, mahasiswa itu sendiri sebagai pemberi ataupun penggagas ide, kemudian pihak fakultas sendiri sebagai juga pembantu ataupun fasilitator, sehingga dengan kesinambungan tiga pihak ini kami bisa memberikan dedikasi dan juga dampak positif yang nyata, tidak hanya di lingkup internal tapi juga eksternal, seperti itu. Oke, luar biasa ya. Nah, itu tadi gambaran singkat tentang program kerja BEM EBS Undiksa masa bakti 2025-2026 yang sangat-sangat keren. Oke, next ya Kak ya. Terkait dengan Desa Binaan Fakultas Bahasa dan Seni, boleh diinformasikan apa sih itu Desa Binaan Fakultas Bahasa dan Seni, dan mungkin bisa di-spill sedikit di mana wilayah atau lokasi Desa Binaan Fakultas Bahasa dan Seni untuk tahun ini. Oke, terima kasih Febri. Berbicara tentang program Desa Binaan dari Fakultas Bahasa dan Seni Undiksa itu sendiri, mungkin sebelum kita menampak lebih jauh lagi tepatnya di mana Desa Binaan itu tahun ini, mungkin aku sedikit menjelaskan apa sih Desa Binaan. Mungkin untuk teman-teman yang belum awam terkait dengan program kerja ini, adalah aktivitas ataupun kegiatan yang dimiliki oleh fakultas. Jadi ini adalah program kerja yang dimiliki oleh Fakultas Bahasa dan Seni Undiksa sebagai bagian dari bentuk upaya di Tridharma Perguruan Tinggi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Tridharma Perguruan Tinggi itu ada dalam aspek pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Jadi sebagai bentuk upaya untuk mendukung ketiga hal ini, tentunya Fakultas Bahasa dan Seni mendorong untuk mewujudkan adanya mungkin bentuk nyata dari upaya mereka untuk berorientasi juga kepada masyarakat, tidak hanya di lingkup kemahasiswaan ataupun di pendidikan saja. Dan Desa Binaan adalah program yang ditujukan untuk mewujudkan, memaksimalkan segala potensi yang dimiliki oleh sebuah desa, agar nantinya segala potensi, keterampilan, dan hal-hal yang ada di desa itu mampu berkembang secara maksimal. Seperti itu. Dan mungkin untuk lokasi spesifik Desa Binaan tahun ini akan ada di mana Kak Ari?
di Desa Kali Bubuk. Ya, benar sekali. Jadi untuk Desa Binaan Fakultas Bahasa dan Indonesia tahun ini itu akan berada di Desa Kalibubuk. Tepatnya di, mungkin teman-teman familiar dengan Lovina. Mungkin kalau teman-teman juga tahu patung lumba-lumba, ya tepatnya di Desa Kalibubuk itu. Seperti itu, Febri. Oke, berarti masih di Buleleng ya, Kak? Iya, ya? masih di Buleleng. Oke, itu wilayahnya masih di pesisir atau ke pedalaman? Tentunya yang kami sudah selidiki sebelumnya dan juga berdasarkan informasi dari pihak fakultas itu sendiri, Desa Kalibubuk sebenarnya bukan desa yang begitu besar, akan tetapi kompetensi ataupun potensi dari wisatanya itu yang menjadi acuan ataupun patokan yang bisa dikembangkan nantinya. Dan tentu saja di balik potensi wisata itu juga tersembunyi potensi-potensi yang lainnya yang bisa dikembangkan nanti. Seperti itu. Nah, itu tadi gambaran singkat tentang Desa Binaan Fakultas Bahasa dan Seni untuk di tahun ini. Next, the last question nih, Kak. Untuk Kak Pande dan Kak Ari, apa harapannya untuk BEM FBS Undiksa ke depannya? Kapan ini? Oke, mungkin untuk harapan kepada BEM FBS Undiksa, mungkin aku harap segala hal yang dirancang di kegiatan ataupun aktivitas di BEM FBS Undiksa itu sendiri mampu terlaksana dengan lancar. Mungkin memang pada dasarnya hidup itu pasti ada masalah dan perjuangan itu pasti ada kendalanya. Akan tetapi mungkin harapanku sendiri adalah semua aktivitas, semua hal yang akan aku, Ari, dan teman-teman Fusionaris laksanakan nantinya mampu menjadi memori, mampu memberikan pengalaman dan juga pembelajaran yang berarti. Untuk itu aku juga berharap agar pelaksanaan segala aktivitas itu mampu berjalan dengan lancar. Dan mungkin setiap masalah dan kendala yang akan kami hadapi nantinya mampu kita selesaikan bersama-sama. Mungkin itu Febri dari Kak Ari, mungkin ada? Mungkin dari aku, karena sebagai wakil ketua BMFBS, harapan aku ke depannya untuk BMFBS, aku harap sih bisa terus menjadi rumah bagi mahasiswa FBS itu sendiri. Tidak hanya rumah, namun menjadi tempat yang nyaman juga untuk mahasiswa FBS itu sendiri. Untuk harapan untuk fungsionaris kita ke depannya itu, dari aku pribadi berharap kita harus semakin kompak dan tetap bersemangat untuk menjalani program kerja yang akan kita jalankan. Seperti itu. Pokoknya semangat, jangan lupa makan. Ya. Oke, itu tadi harapan yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua BEM 2025-2026 kepada BEM FBS ke depannya. Nah, ini sekaligus menjadi penutup konten hari ini. Wah, obrolan kita sangat-sangat seru, dimana rasanya makin gak sabar ya lihat gebrakan baru dari BEM FBS Undiksa. Oke, aku ucapin banyak terima kasih buat Kak Pande dan Kak Ari untuk sudah meluangkan waktunya untuk berbincang di sini dan sharing-sharing pengalaman yang sangat-sangat luar biasa. Dan untuk sahabat FBS Bercerita yang sudah menyimak konten ini sampai akhir, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel ini dan Spotify FBS Bercerita, serta jangan lupa follow Instagram Tinta Kamboja dan TikTok BEM FBS Undiksa untuk tidak ketinggalan update-update terkini dari kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.